Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Noval Salamuddin dengan NIM 1903158. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk kembali menjelaskan tentang agama Islam yang pada saat kali ini akan dijelaskan mengenai fikih ibadah tayamum. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 43. Jadi Allah menjelaskan di sini bagaimana cara untuk kita tayamum. Sebelum nanti saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk bertayamum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau habis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usapkanlah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah, jadi tadi dari surat An-Nisa ayat 43 dijelaskan tentang bagaimana caranya untuk tayamum. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara tayamum dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Nah, yang pertama mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, kita apabila menggunakan cincin dilepas dulu cincin tersebut, atau misalnya lagi menggunakan jam dibuka dulu. Nah, kita ambil debu, atau misalnya seperti di sini pasti ada debunya gitu. Kita tempelkan tangan, lalu tepukan, lalu tiupkan. Setelah itu usapkan kepada muka satu kali dengan Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati dan niat. Nah, setelah itu tepukan lagi tangan, tapi sebelum itu kan Imam Syafi'i itu sampai pergelangan tangan. Bukan lagi, tiup lagi. Nah, setelah itu buka jari-jari kita. Yang pertama tangan kanan dulu oleh tangan kiri, usapkan sampai pergelangan tangan. Setelah itu balik lagi. Lalu yang kedua tangan kiri, balik lagi. Nah, yang kedua, apabila kita misalnya di tangan kita ada luka ataupun infus atau apa, kita menggunakan mazhab yang kedua, yaitu mazhab Imam Maliki. Imam Maliki itu bedanya cuman sekali tiupkan sampai pergelangan tangan saja, tidak sampai sikut, tidak sampai bagian ini. Jadi hanya bagian ini saja, bagian sampai pergelangan tangan. Nah, hanya itu dua mazhab yang saya jelaskan. Tapi tayamum ini kan merupakan sesuatu yang menjadi sebab sahnya sholat untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Ada pula syarat-syarat kita untuk tayamum itu. Ada 4 yang memperbolehkan kita tayamum. Yang pertama, apabila kita tidak mendapatkan air, misalnya kita sedang berada di perjalanan yang jauh, entah itu di mana, kita tidak mendapatkan air sedikit pun. Nah, itu diperbolehkan kita tayamum seperti tadi. Yang kedua, apabila jarak dengan air tersebut dalam keterangan 2,5 km, nah itu kita diperbolehkan tayamum. Nah, jadi misalnya itu air masih jarak 1 km, nah itu belum diperbolehkan tayamum. Jadi misalnya kita jaraknya sudah melebihi 2,5 km, kita baru diperbolehkan tayamum. Yang ketiga,
apabila situasi membahayakan gitu, seperti misalnya ada air di sebelah utara tapi misalnya di sana itu banyak hewan buas seperti ular, singa dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, yang menjadi sebab diperbolehkannya tayamum yaitu apabila cuaca sedang dingin, misalnya sekarang cuaca itu dingin atau misalnya subuh-subuh dingin banget gitu, kita gak kuat gitu untuk menyentuh air. Nah, itu diperbolehkan kita untuk bertayamum, ataupun misalnya kita sedang mempunyai luka sebelah sini, ya berarti kita boleh cuman sampai sini saja tayamum. Nah, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, apabila kita misalnya bisa untuk berwudu seperti biasa, maka berwudulah. Tapi misalnya kita memang sedang tidak bisa untuk berwudu dengan syarat-syarat yang tadi kita, maka diperbolehkan untuk tayamum. Itu merupakan lebih baik, karena ya Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 43 bahwa kita boleh bertayamum. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.